Cerita ini dari cerpenmu.com, karangan Dani Dwi P, berjudul Teror. Suara serangga kembali muncul menyamarkan keheningan malam. Keberanian tersendiri bagi seorang perempuan yang kini duduk di bangku 3 SMA yang tinggal sendiri di rumah yang terkenal keangkerannya. Diva namanya, seorang perempuan yang pintar akan matematika. Dan pada malam hari ini Diva tengah mengerjakan tugas matematika yang sangat banyak yang harus diselesaikan pada malam itu juga, tapi dengan diiringi musik Diva menjadi lebih semangat. Tapi tiba-tiba ketika Diva sedang mengerjakan tugasnya, tiba-tiba lagu yang harusnya masih berputar tiba-tiba mati. Enggak, ada sesuatu kok bisa mati ya, batin Diva sejenak dan menyalakan musiknya lagi lalu melanjutkan mengerjakan tugasnya lagi. Tapi ketika sudah selesai, pada saat Diva merenggangkan tubuhnya, musiknya tiba-tiba mati lagi. Tapi kali ini Diva tak menghiraukannya dan berjalan menuju kamar dengan HP di genggamannya, lalu kejanggalan mulai menjadi-jadi. Tiba-tiba semua lampu bergerak-gerak dan mati menyala sendiri seakan ada yang memainkannya. Lalu dari HP Diva muncul tawa seorang perempuan. Diva sontak terkaget dan membanting HP-nya lalu berlari ke kamar dan menutupi dirinya dengan selimut. Diva memaksa memejamkan matanya dan berpikir positif mengingat tubuhnya basah akan keringat. Hingga waktu berlalu Diva akhirnya tertidur. Tringgeg alarm Diva berbunyi dengan keras yang membangunkan Diva dari tidurnya yang tidak nyenyak. Begitu kagetnya Diva ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Gerbang sekolah akan segera ditutup dan dengan cekatan Diva memakai seragamnya dan berangkat ke sekolah tanpa mandi. Begitu sampai di sekolah, masih ada beberapa waktu tersisa. Diva bergegas menuju kantin untuk membeli sepiring. "Kenapa matamu hitam kek gitu, Vea?" tanya Mbak Sri pelayan kantin. "Enggak Mbak, cuman mungkin gara-gara kemarin aku begadang karena banyak tugas," jawab Diva. "Jangan begadang lagi lain kali." Diva mengangguk dan bergegas menuju ke meja teman-temannya dengan sepiring nasi pecel. Diva menarik satu kursi dan menaruh nasi pecelnya. Vea, kenapa mata MU kok hitam gitu?" tanya Lia teman Diva. "Iya Vea," tambah Ayah. "Enggak, cuman kurang tidur," jawab Diva pendek. Diva mulai melahap nasi pecelnya dan tak terasa bel masuk kelas berbunyi. Jam pelajaran Diva lewati dengan mudah dan tanpa hambatan hingga bel istirahat berbunyi. Setelah guru pergi, Lia dengan wajah sinisnya bersama Ayah menghampiri Diva. Vea, kenapa sih lo kok setiap datang ke sekolah pasti dengan mata panda emangnya setiap malam kamu ngapain sih?" tanya Lia. "Jadi selama ini selalu ada sesuatu yang mengganggu setiap malam kucah. Gak pernah aja sekali sejak pindah aku merasa tenang di rumah, seakan ada hantu yang sangat suka menerorku," jawab Diva panjang lebar. "Kasihan ya lo Vea," kata Ayah prihatin. Ya mungkin kita harus nginep di rumah Diva malam ini Ayah, biar Diva bisa tenang, berhubung hari ini malam minggu kan," kata Lia. "Ya, aku setuju Lia," sahut Ayah. Tululut bel pulang berbunyi. "Yok gas Lia," ajak Ayah. "Kalian bener mau nginep?" "Yayalah Vea," kata Lia. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan sambil memandang matahari yang sebentar lagi akan tenggelam. Dan malam akan segera tiba. Kini mereka berdiri memandang rumah Diva yang gelap dan berjalan pelan menuju pintu dengan penerangan senter karena seluruh lampu belum dinyalakan. Diva membuka pintu rumah dan menyalakan seluruh lampu hingga seluruh ruangan terang. Mereka mulai menyalakan TV dan menonton drakor hingga larut malam. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Mereka mematikan TV-nya dan bergegas tidur, tapi sebelum itu Diva dan Lia menuju kamar mandi dahulu, sedangkan Ayah duduk di ruang make up Diva sambil memandangi dirinya di cermin Diva yang besar. Tapi ketika Ayah sedang iseng menggunakan make up Diva, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang tampak menyeramkan di belakang Ayah. Ayah mulai melirik ke belakang dengan pelan-pelan dan ternyata tak ada apa-apa. Ayah menghirup napas lega dan Ayah membalikkan wajahnya kembali ke cermin.
Sontak ayah terkaget, ternyata anak kecil itu sudah di hadapannya. Tepat dengan kengerian ayah berteriak dan berlari ke kamar mandi menghampiri Diva dan Lia yang berada di kamar mandi. "Vea, Vea. Ada hantu, Vea, aku takut, Vea," rengek ayah. "Di mana ya?" tanya Diva panik. Seketika lampu bergoyang-goyang, mati menyala. Mereka mulai panik dan lalu tiba terdengar suara perempuan menjerit dan tertawa. Mereka ketakutan dan akhirnya tak sadarkan diri. Keesokan harinya Lia dan ayah pulang dengan mengajak Diva pergi dari rumah angker itu, dan teror selama ini yang dirasakan oleh Diva bisa selesai.